ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam suasana yang panas kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Khatib berwasiat, khususnya pribadi khatib, dan undang kepada hadirin, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan kita juga berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarangnya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita memasuki tahun baru 2024. Ada istilah yang kemudian relevan dengan tahun baru. Biasanya ada istilah resonansi, ada istilah refleksi, ada istilah muhasabah. Di dalam Al-Quran sendiri berbicara terkait dengan istilah-istilah itu. Dan Al-Hasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, ini istilahnya khusus pada kita semua. Pertama adalah untuk kita bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat itu ada 3 dimensi waktu. Pertama adalah dimensi sekarang dengan istilah wal tanzur. Wal tanzur itu adalah waktu yang sekarang kita jalani. Tentunya sekarang hidup kita di dunia sebagai tempat untuk menggali, tempat untuk berinvestasi, tempat untuk kemudian mengumpulkan kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia adalah tempat kita menanam untuk nanti di akhirat nanti. Oleh karenanya perhatian terhadap dunia tentunya hal yang sangat penting. Kita menghadapi akhirat, tentunya kita sekarang di dunia dulu. Oleh karenanya umur yang masih kita ada, kesehatan yang masih kita punya, ini kita maksimalkan mungkin untuk kemudian menambah pundi-pundi bekal nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dalam ayat itu adalah masa yang lalu.
yaitu qaddamas. Tentunya refleksi atau kemudian muhasabah 1 tahun yang telah kita lewati 2023 ini menjadi pelajaran buat kita. Apa yang pernah kita lakukan? Apakah kemudian kebaikan lebih banyak atau bahkan sebaliknya kejelekan kita yang lebih banyak? Ini sebagai bahan introspeksi diri kita masing-masing. Di dalam Al-Quran itu, walaupun Al-Quran bukan kitab cerita, tetapi kemudian Al-Quran banyak bercerita tentang umat-umat terdahulu. Buat apa? Buat pelajaran bagi kita. Dalam Yusuf, di akhir surat itu ada laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Di dalam Al-Quran itu banyak terdapat kisah-kisah yang diceritakan. Buat apa? La ibratun li ulil albab, sebagai pelajaran buat kita semua. Bagaimana kemudian umat-umat yang durhaka kepada Allah, mereka diazab, bahkan kemudian ditenggelamkan seperti umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Namrud kemudian juga dibinasakan dengan nyamuk. Kemudian juga Fir'aun ditenggelamkan di laut. Itu bagian dari pelajaran buat kita semua. Sebaliknya, umat-umat yang kemudian bertakwa dan beriman kepada Allah diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah dalam ayat Al-Hasr itu ada istilah ligat, yaitu masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu bisa berimplikasi kita nanti di dunia atau kemudian nanti ketika kita di akhirat. Artinya kalau kita kemudian melihat masa lalu, masa kini, bagaimana proyeksi ke depan, baik di dalam kehidupan kita di dunia maupun nanti dalam kehidupan di akhirat. Jadi harapan kita tentunya 2024 akan jauh lebih baik daripada tahun 2023. Karena dalam hadis dikatakan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan kemudian bagus amalnya. Sebaliknya wasyarun nas man tola umruhu wa su'a amaluhu. Sebaliknya orang yang paling jelek kata Rasulullah adalah orang yang panjang umurnya tapi kemudian jelek perilakunya, jelek amalnya. Kita diingatkan bahwa pelajaran masa lalu menjadi pelajaran buat kita semua. Artinya kita kemudian membaca pada diri kita masing-masing. Ayo perbaiki, ayo kemudian revisi apa yang telah kita lakukan ke belakang. Kemudian Bapak hadirin jamaah pelajar rahimakumullah, dalam hadis dikatakan man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabihun. Apabila seorang yang hari ini lebih bagus min amsi dari kemarin, bahwa robih, maka orang itu masuk pada orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi bahwa maghnun. Tetapi ketika hari ini kita sama dengan hari kemarin-kemarin, bahwa maghnun, maka kita termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi bahwa mal'un. Dan yang terakhir adalah orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka bahwa mal'un, maka orang tersebut orang yang celaka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan 2024 kita termasuk orang yang robihun, orang yang beruntung, karena
kita terus memperbaiki baik dan baik. Mudah-mudahan barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza. Dalam khutbah yang kedua, kita sejenak menundukkan kepala kita dengan khusyuk, tadarruk, khufiyah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan 2023 yang telah kita lalui bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan 2024 harus lebih baik dari 2023. Semoga kita semua panjang umur, sehat semua, keluarga menjadi keluarga yang qurrata a'yun, kita diwafatkan di dalam husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka as-salam wal afiyah was sihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.